Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bertemu lagi dengan Mr. Adam dalam kegiatan Arabic Class. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun sebuah kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab biasa disebut dengan jumlatun atau jumlah. Ingat, jumlah di sini bukanlah jumlah 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi dalam bahasa Arab jumlah memiliki arti kalimat. Jadi, setiap kalian mendengar pertanyaan, ini termasuk ke dalam jumlah apa? Berarti yang ada dalam benak kalian adalah itu termasuk ke dalam kalimat apa? Bukan jumlah dalam bentuk angka. Oke, Mister lanjutkan. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan untuk materi yang akan Mister jelaskan kali ini yaitu tentang jumlah ismiyah. Sesuai dengan katanya, jumlah ismiyah merupakan jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda, yang mana kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Jadi lebih mudahnya, jika kalian melihat sebuah kalimat atau jumlah yang diawali dengan isim, maka ia merupakan bentuk dari jumlah ismiyah atau biasa disebut dengan mubtada khobar. Jumlah ismiyah atau mubtada khobar memiliki ciri-ciri yang menunjukkan bahwa ia merupakan bentuk dari mubtada dan khobar, yaitu mubtada berbentuk ma'rifah, sedangkan khobar berbentuk nakiroh. Nah, sebelum kita melanjutkan materi jumlah ismiyah, kita harus mengetahui apa itu nakiroh dan ma'rifah. Isim nakiroh yaitu kata benda yang menunjukkan arti umum, dan secara umum ini dapat ditunjukkan dengan isim yang diakhiri tanwin seperti maktabun, faslun, kurrosatun dan sebagainya. Sedangkan isim ma'rifah dapat diartikan dengan kata benda yang menunjukkan arti khusus. Dapat itu berupa nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Dan jika itu sebuah kata benda dalam bahasa Arab, maka ia diawali dengan alif lam pada isim tersebut. Untuk nama orang seperti Muhammadun, Adamun, Fatimatun, dan sebagainya. Untuk nama tempat seperti Jakarta, Mekah, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Dan untuk kata benda dengan alif lam seperti al-masjidu, al-madrasatu, al-ma'u, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan secara umum bahwa jika kalian melihat kata benda yang diakhiri dengan tanwin, maka ia merupakan isim nakiroh. Sedangkan jika ia merupakan nama orang, nama tempat, atau kata benda dalam bahasa Arab yang menggunakan alif lam, maka ia menunjukkan arti isim ma'rifah. Baik, sekarang kalian sudah bisa membedakan mana bagian isim nakiroh dan isim ma'rifah ya. Jadi seperti yang Mister sampaikan sebelumnya, bahwa jumlah ismiyah atau mubtada khobar harus terdiri dari mubtada yang berbentuk ma'rifah
dan khobar yang berbentuk nakiroh. Sebagai contoh, terdapat kata al-faslu nazifun. Kalimat al-faslu nazifun merupakan susunan dari jumlah ismiyah. Mengapa demikian? Coba kita lihat. Kalimat al-faslu nazifun terdiri dari dua kata, yaitu al-faslu dan nazifun. Al-faslu memiliki arti kelas dan nazifun yaitu bersih. Karena al-faslu merupakan kata benda yang diawali dengan alif lam, maka ia tergolong dalam kategori mubtada. Dan nazifun yang merupakan kata benda atau isim yang diakhiri dengan tanwin, maka ia termasuk ke dalam kategori khobar. Dan karena al-faslu nazifun tersusun dari bentuk mubtada dan khobar, maka ia juga termasuk ke dalam jumlah ismiyah yang memiliki arti kelas itu bersih. Perlu diperhatikan, untuk menerjemahkan susunan mubtada khobar, maka kita harus menyelipkan kata itu di antara mubtada dan khobar tersebut. Baik, kita mulai dengan contoh yang lain ya. Sekarang Mister akan balik dari bahasa Indonesia, kita buat susunan mubtada khobar dalam bahasa Arab. Terdapat kalimat masjid itu besar. Ingat, dalam kalimat tersebut terdapat kata itu. Maka kita sudah pasti akan membuat susunan mubtada khobar. Pertama, kita cari dulu arti apa bahasa Arabnya masjid dan besar. Masjid dalam bahasa Arab yaitu masjidun, dan besar dalam bahasa Arab yaitu kabirun. Sekarang mari kita susun dua kata tersebut ke dalam bentuk mubtada dan khobar. Kalimah atau kata masjidun merupakan kata yang seharusnya menjadi mubtada, dan mubtada harus berbentuk ma'rifah. Maka kata atau kalimah masjidun kita harus mengubahnya ke dalam bentuk ma'rifah. Ingat, ma'rifah bisa itu berbentuk nama orang, nama tempat, atau kata benda yang menggunakan alif lam. Karena masjidun merupakan kata benda, maka kita harus memberikan huruf alif lam di awal kata tersebut. Dan karena alif lam dan tanwin tidak dapat bersama, maka tanwin harus kita hapuskan menjadi al-masjidu. Sedangkan untuk kata kabirun merupakan khobarnya, dan khobar harus berbentuk nakiroh. Seperti yang tadi Mister katakan, bahwa tanda nakiroh yang menunjukkan arti umum dengan menggunakan tanwin, maka kabirun tidak ada perubahan sama sekali. Nah, sekarang kita telah membuat bentuk jumlah ismiyah. Dari kalimat masjid itu besar, kita artikan dalam bahasa Arab menjadi al-masjidu kabirun. Itu tadi merupakan materi bagaimana kita membuat dan menentukan kalimat jumlah ismiyah. Selalu diingat materi yang Mister sampaikan ya. Mister akhiri, ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.